Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mardianti, kelas 36, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nama perguruan yaitu STKIP PGRI Banjarmasin. Dosen Ibu Nana Citra Lestari, SSI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan energi, sumber daya alam dan lingkungan. Jim Lohr dan Tony Squires yang mengemukakan bahwa energi merupakan faktor yang lebih penting untuk meningkatkan kinerja daripada waktu. Ada 4 prinsip manajemen energi untuk mengendalikan proses manajemen energi ini. Keempat prinsip itu adalah: 1. Keterlibatan penuh membutuhkan 4 sumber energi yang berbeda. 2. Kapasitas energi bisa berkurang karena terlalu banyak atau terlalu sedikit kita investasikan. Yang ketiga, untuk membangun kapasitas energi. Yang keempat, ritual energi yang positif, rutinitas yang sangat spesifik. Kegunaan energi dalam kehidupan. Energi dilakukan untuk melakukan kegiatan. Energi tubuh manusia berasal dari makanan. Oleh karena itu, manusia harus makan dan minum untuk mendapatkan energi. Beberapa bentuk energi yang kita gunakan, contohnya energi panas, energi listrik, energi cahaya, dan energi bunyi. Cara penggunaan listrik sangatlah mudah, cukup dihubungkan dengan sumber listrik yaitu stop kontak. Yang terakhir, sumber energi lain yang digunakan adalah minyak tanah, gas, bensin, dan solar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air, dan di udara. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup SDA dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu: 1. Berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu renewable. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable. Dan yang terakhir, sumber daya alam yang tidak habis. Berdasarkan potensi, sumber daya alam dibagi beberapa macam, yaitu: pertama, sumber daya alam materi. Yang kedua, sumber daya alam energi. Yang ketiga, sumber daya alam ruang. Berdasarkan jenis dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati abiotik dan sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, berdasarkan persebarannya, berdasarkan tujuannya, dan berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Pemanfaatan SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu: 1. Sumber daya alam hayati. A. Tumbuhan. B. Pertanian dan perkebunan. C. Hewan, peternakan, dan perikanan. Dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yaitu air, angin, tanah, hasil tambang. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Daya dukung lingkungan ialah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup. Adapun jenis-jenis dari pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. 1.
kerusakan lingkungan akibat proses alam. Letusan gunung api, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kemarau panjang, badai atau angin topan. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia, yaitu pencemaran lingkungan. Ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Sementara itu, sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Yang kedua, menghemat penggunaan kertas dan pensil. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, memanfaatkan barang hasil daur ulang. Dan yang terakhir, menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan. Sekian, terima kasih.